Jadi dia dituding melakukan pelecehan seksual kepada sekitar 30 perempuan, termasuk diantaranya ada gadis di bawah umur gitu. Jadi yang agak dipermasalahkan sebenarnya ini ya. Aduh, kenapa sih kita harus bahas ini hari ini di? Karena ada yang nge-DM, nggak nge-DM, nggak ada yang nge-tweet kayak Kak tolong bahas tentang C-pop atau mungkin entertainment China ya. Mungkin ini saatnya yang tepat untuk kita bahas gitu. Ini waktu yang tepat untuk membahas itu karena ini skandal. Ini baru skandal guys, bukan pacaran yang lo bilang skandal. Ini baru skandal. Tapi ini bukan wavy karena yang OP itu bilang bahas wavy kan, tapi ini bukan wavy sayangnya. Ini bukan wavy ya. Sih, ini seniornya wavy sih. Seniornya wavy dulu pasti kenal lah ya, ya nggak sih? Kenal lah pasti inilah apa setahun 2 tahun pernah bersentuhan lah gitu kayaknya garis hidupnya di ruang latihan. Tapi ngomong-ngomong episode yang kita ngebahas ini, topik ini tuh secara nggak langsung sebenarnya berhubungan sama minggu lalu. Kita sempat menyinggung nama dia soalnya minggu lalu gitu. Jadi kayak kadang-kadang gue tuh suka takut sama hal-hal yang kita sesumbar ucapkan di podcast ini karena suka bener gitu, suka kejadian gitu. Besoknya gitu suka muncul tiba-tiba berita apa gitu kan. Memangnya minggu lalu kita memang bahas Chris? Bahas kan kemarin minggu lalu kita sempat menyinggung sedikit soal leader EXO-M. Oh iya ya, leader, gue lupa, maaf. Parah banget emang sih, tapi gue juga selalu lupa sih sama apa yang gue udah omongin. Tapi itu juga muncul ketika di Twitter ada yang sebut kayaknya baru deh ini dibahas di kekoreaan, tiba-tiba dia muncul gitu. Kalau boleh tahu ini kenapa ya? Gue kan sebagai bukan SM stan, lo lebih deserve untuk membicarakan. Dia juga udah bukan harus SM. Ya mungkin ya lu lebih paham lah ya, paling mengenal Chris gimana gitu. Boleh, kenapa nih dia ada skandal apa sih? Aduh, jangan bilang gue paling mengenal Chris ya, karena gue tuh inget banget waktu awal-awal Chris keluar dari EXO itu gue di bash abis-abisan sama fansnya Chris sama fansnya Tao gitu. Dibilang dasar kamu mulut sampah gitu, gara-gara gue tuh suka komentar-komentar jelek kan. Emosional gitu, bukan komentar jelek, lebih ke kayak gue kesel banget nih sama orang ini. Jadi gue tuh suka komentar gue suka negatif aja gitu kalau soal Chris sama Tao pada saat itu. Tapi sedikit gue kasih background juga. Jadi kan sebenarnya Chris ini tuh sering banget ya dapat isu-isu miring lah ya setelah dia keluar dari EXO gitu. Selama dia aktif di China itu banyak banget lah isu miring. Kayak pertama kali dia keluar dari EXO pun juga sebenarnya kayak isu miring pertama yang dia terima post EXO itu kayaknya dia punya sugar mommy deh gitu. Ada yang bilang kayak gitu kan. Terus wah, backingannya kuat banget nih. Gimana caranya dia bisa tetap survive dan eksis gitu setelah dia ninggalin grupnya gitu kan. Dan gue melihat memang pada saat itu banyak banget dukungan buat dia sih ya, sampai akhirnya dia juga kalau nggak salah dulu pernah gabung sama manajemennya Jackie Chan apa gitu kalau nggak salah, seingat gue. Jadi itulah di awal-awal gitu. Nah untuk yang kemarin ini muncul satu kabar dari ini, sebenarnya bukan testimoni sih ya, testimoni jatuhnya ya. Jadi ini kayak gerakan Me Too sih. Jadi satu orang udah speak up, langsung semuanya berentet gitu. Jadi itu banyak juga yang bilang itu gerakan Me Too tapi di entertainment China-nya. Jadi gara-gara satu orang baru kayak efek domino. Muncul yang lain. Tapi gue bacain sedikit kali ya backgroundnya ya. Karena takutnya ada yang nggak ngikutin juga gitu ya, pendengar Korea. Ya. Jadi Chris Wu atau Wu Yifan, sounds really weird to say his name. Jadi dia dituding melakukan pelecehan seksual kepada sekitar 30 perempuan, termasuk diantaranya ada gadis di bawah umur gitu. Jadi yang agak dipermasalahkan sebenarnya ini ya. Jadi All K-pop tuh nulis kalau seseorang bernama Du Meizu itu mengungkapkan Chris itu udah melakukan tindakan
dia menyebutnya pemerkosaan sih, rape terhadap dirinya, dan dia juga mengklaim bahwa ada 30 wanita lain termasuk remaja yang juga jadi korbannya si Chris ini gitu. Dan modusnya juga diceritain nih kalau si Chris ini dia tuh suka ngejemput dalam tanda kutip cewek-cewek yang masih muda gitu di fan clubnya dia, terus suka dibawa ke hotel gitu. Terus juga katanya sering ada kejadian yang dia dibuat mabuk dulu, abis itu baru di rape. Terus juga ini agak disturbing sih ya, mungkin nanti harus butuh kasih explicit content nih kita hari ini. Terus juga si ceweknya kadang-kadang juga dibilang dikasih uang nih buat, nggak tahu ya itu uangnya buat tutup mulut kali atau apa gitu. Nah si Du Meizu ini akhirnya translatean dari curhatannya dia itu tuh di Weibo beredar lah ke semua sosial media termasuk Twitter juga, akhirnya rame lah di Twitter. Du Meizu bilang kalau dia tuh pengen membawa kasus ini ke ranah hukum dan mau membeberkan bukti kalau emang si Chris ini bersalah nih. Terus ada beberapa bukti juga yang dikasih, diantaranya adalah rekaman percakapan dari seorang gadis berusia 19 tahun dengan salah seorang staffnya Chris. Yang rekaman itu isinya bahwa Du Meizu ini pernah meminta 8 juta yuan ke Chris tapi ditolak dan cuman dikasih 2 juta yuan gitu. Itu isi rekamannya. Nah, terus ada juga fakta-fakta lain yang agak nggak, itu justru disturbing sih buat gue. Lo baca nggak sih tweet yang bilang kayak semua orang di China juga tahu kali Chris itunya cuma segede jarum akupuntur gitu. Lo baca ya, enggak, katanya segede lipstick MAC, tau gak? Sampai si lipstick MAC-nya tuh bikin campaign kayak Riding the Wave gitu, bikin campaign. Jadi lipstiknya tuh kayak di dalam, gue nggak tahu deh. Pokoknya tuh dia nyindir si Chris. Iya. Jadi segede itu si kasus ini pada hari itu muncul lah. Pokoknya rame banget gitu. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya pihak Chris pun sudah membantah tuduhannya sih, udah membantah tuduhannya walaupun para korban itu menginginkan kalau pokoknya kalau bisa dia udah berhenti deh. Jadi aktor apa jadi aktif di entertainment industry gitu. Iya, salah satu tuntutannya untuk Chris keluar dari industri hiburan kan. Jadi kasusnya seperti itulah kurang lebih ya. Jadi kayak mungkin kalau kita beberkan terlalu detail mungkin terlalu disturbing juga dan nggak enak buat didengar juga kayak. Ya bisa inilah ya, pendengar Korean tuh bisa googling lah. Iya bisa cari lah, bisa lebih baca biar lebih tahu konteksnya seperti apa dan kalian bisa berspekulasi lebih liar gitu. Oh bahkan dia juga menuntut untuk si Chris keluar dari China, minta dia untuk pulang ke Kanada. Iya pulang. Gitu terus akhirnya gara-gara rumor itu brand yang udah maksudnya brand yang dipegang sama Chris tuh pada putus kontrak semua, dan lu kalau lihat listnya tuh banyak banget Ron. Dia tuh segede itu memang di China ya. Mungkin karena gue nggak ngikutin entertainment China, jadi gue nggak tahu nih, nggak terpapar kayak wah Chris tuh memang sebesar itu, gila banget sih kayak. Nah tapi tuh kan gue gara-gara yang translatean kemarin, terus gue cari tahu kan kayak orang-orang yang kayak memang ngerti tentang hiburan Cina gitu lah, maksudnya memang yang ngikutin K-pop atau enggak si entertainment gitu. Jadi kayak salah satu tweet yang bilang sebenarnya bener yang tadi di awal Chris Wu ini kayak orang tuh udah tutup mata kayak pura-pura namanya juga Chris emang kayak gini. Jadi tuh udah sering banyak beredar foto-foto leak dia tuh sama cewek di klub. Tapi fansnya memaklumi mungkin dia konsen saat mau sama mau lah gitu. Jadi memang udah terkenal sih si Chris Wu ini memang mungkin suka FWB-an atau apa kayak, tapi fansnya playboy banget ya. Iya playboy banget lah gitu, Pak Jeon nevertheless kayaknya sih ini sih. Iya tapi fans ngira ya itu kan sama-sama mau ya gimana sih gitu, jadi pada maklumin aja gitu. Coba itu kayak di Korea abis sih. Nggak mungkin banget ya. Iya sih. Tapi kan pihak Chris-nya akhirnya membantah, tapi kayaknya bantahannya itu udah nggak bisa menutupi nama jeleknya sih. Udah gimana ya gue bingung kan si Chris, fansnya Chris Wu sebutannya apa sih? Megan Lee kalau nggak salah judulnya. Masih ada yang clear search Ron di Twitter. Kemarin aku juga ikut clear search kok. Chris Wu best leader gitu, aku Chris.
Tapi itu wasting banget karena ini jeleknya di Weibo. Lu kalau mau clear search di Weibo aja. Lu ngapain di Twitter? Lo bayangin clear search Weibo tuh kayak clear search negara dengan penduduk terbesar di dunia gitu. Iya, itu udah kata, bahkan gue bacanya di ini sih, di mana ya gue baca headline kalau ada kemungkinan si Chris Wu tuh bisa dapat kena hukuman mati karena dia korbannya pemerkosaan anak di bawah umur kan gitu. Wow. Itu gue nggak tahu sih ya benar atau enggak gitu. Tapi pokoknya itu dibantah sama Chris. Tapi setelah dibantah itu gue belum ada tahu lanjutannya sih. Tapi memang si korbannya itu ngasih bukti, kayak dia ngasih bukti kalau si Chris Wu-nya itu atau nyokapnya Chris Wu ya transfer duit ke si korbannya untuk biar tutup mulut gitu. Terus kayak tadi gue sempat baca headline kalau kayaknya agensinya Chris Wu atau siapanya itu nge-edit trendingnya bawa-bawa canyol EXO. Semua itu nggak, katanya sih sengaja kayak trendingnya Chris tuh diilangin tapi dinaikinnya EXO, tapi gue nggak tahu itu kayak groundless sih karena di all K-pop juga gue jadi kayak gue baca headline yang doang. Katanya bau badan itu ya membernya ya, bau ketek ya. Ya katanya membernya bau ketek. Aduh gak kocak banget. Tapi mungkin salah satu perdebatan lainnya adalah kayak please jangan bawa-bawa EXO di kasusnya Chris Wu ini. Kalau menurut lo gimana? Iyalah, kalau gue di titik ini gue setuju kalau misalkan kita udah ya nggak usah bawa-bawa EXO, karena seinget gue ini, gue nggak tahu, correct me if I'm wrong, tapi seinget gue ketika Chris keluar dari EXO, fansnya Chris juga udah nggak mau Chris dikait-kaitan sama EXO gitu. Bahkan ketika dulu gue inget banget kan, gue jadi jurnalis itu pas awal EXO debut, dan pas ketika Chris resign keluar dari EXO itu kan gue dengan sepatah hati itu nulis berita Chris keluar gitu maksud gue. Dan gue berusaha untuk netral gitu ya, maksudnya ketika lo jadi jurnalis kan lo nggak bisa menempatkan diri lo sebagai fans. Nulis nama dia Chris X EXO aja menurut gue tuh udah sakit banget, dan gue rasa banyak orang nggak suka ketika media nyebut Chris X EXO karena yang satu dari pihak Chris nggak pengen dikait-kaitan lagi dengan EXO, dari pihak EXO juga merasa ini adalah sakit hati terbesar itu, seperti obrolan kita di episode yang sebelumnya gitu. Ini tuh kayak wah Chris tuh udah momok banget deh buat grup ini gitu pada saat itu. Jadi gue inget banget soalnya waktu itu, jadi mereka pengen manggilnya tuh Chris Wu kalau enggak Wee Fan gitu. Jadi untuk poin itu gue setuju sih, ya memang nggak ada urusannya juga kalau misalkan mau dikait-kaitkan sama EXO. Tapi kalau pun ada nih misalkan satu perkataan dari gue yang ingin gue bilang ketika gue baca kasus ini adalah untung dia udah keluar dari EXO. Itu yang kayak top of mind lo ya. Iya. Tapi itu kayak mau nggak mau lo gimana ya, pasti semua media akan pakai keyword EXO-nya. Chris mantan member EXO itu pasti akan mau seberapa kayak maupun udah jeda berapa tahun pun kayak itu bakal selalu dipakai. Karena mau nggak mau dia terkenal gara-gara itu cuy gitu. Iya, gimana gitu. Gak bisa denial dia terkenal gara-gara dari EXO gitu. Jadi akan selalu dipakai keyword EXO ex member dari maksudnya Chris Wu ex member dari EXO. Itu akan selalu dipakai sih, walaupun fans kayak sebenarnya udah nggak peduli juga kan ya, tapi gimana ya itu ya yang lu sering bilang kalau ini headline yang sangat seksi. Iya benar. Dan gue rasa kayaknya fans EXO yang dari awal yang tahu sepak terjang Chris di EXO dan sampai dia keluar, dengan fans yang baru-baru suka EXO, gue rasa juga, maksud gue fans-fans yang baru suka EXO kan nggak menyentuh era di mana EXO ada Chris gitu. Jadi sementara fans yang lama udah kayak yaelah udahlah gitu. Ini adalah apa ya, kayak satu sisi mungkin gue yakin ada di lingkaran pertemanan gue yang kemarin gue bilang kayak teman gue yang suka banget kenal sama Saseng gitu, yang kenal satu pasti dia akan bilang kayak udah tahu kok ini dari lama kayak gitu. Jadi kayak kebongkar ya. Iya juga. Kayak baru kebongkar aja kayak gitu jadinya. Jadi kayak sesuatu yang mungkin bisa dibilang sebenarnya nggak kaget, tapi mungkin itu tadi momentumnya itu pas karena akhirnya testimoninya tuh banyak gitu, kayak yang satu speak up, yang lain speak up juga, yang lain speak up juga gitu. Dan ya kalau memang dia benar-benar salah dan
semua korbannya itu memang bener-bener korban sih, menurut gue ini adalah sesuatu yang memang harus diusut sih, karena kayak 30 orang rape, raping, terus juga lo ada anak di bawah umur gitu. Jongsin Charyo kayak udah sih what? Maksudnya terlepas misalnya gimana ya, ini tuh udah wah, gue nggak tahu sih. Maksudnya Chris kan sebesar itu ya. Gue nggak tahu sebesarnya tuh seperti apa. Tapi kayak maksudnya ada cewek berani lawan agensi orang sebesar Chris tuh, kalau menurut gue gimana ya? Maksudnya kalau ada tuduhan seksual harassment ini, kalau gue prinsipnya sebagai perempuan itu selalu dukung korban sampai buktinya ada gitu. Maksudnya gue gue mendukung si korbannya dulu deh, terlepas dari ada fakta-fakta lain yang nanti mungkin yang nggak sesuai dengan omongan si korban. Tapi tuh kayak kalau udah sexual harassment, kayak gue nggak tahu sih, gue tuh kayak selalu kayak lebih pro ke korbannya dulu. Jadi kayak kalau misalnya kasusnya Chris Wu ini, sorry to say, gue udah nggak bakal, ini bukan sesuatu yang bisa dibela lagi loh as a fans gitu. Walaupun misalnya tuduhannya tidak terbukti, tapi tuh kayak gimana ya, gue nggak tahu sih. Tapi salah satu tweet salah satu pengikut Entertainment China tuh bilang kayak, lo jangan pernah samain kultur Entertainment China dan Korea gitu. Karena kalau di China lo tuh nggak semudah itu, gimana ya, nggak sembarangan kalau skandal sekalinya ada itu beneran, dan itu memang besar-besar banget skandalnya, macem-macem banget skandal di China itu, bakal lebih parah dari Korea, dan mostly itu beneran dan aneh-aneh lah. Yang salah satu idol yang katanya pakai ketahuan, pokoknya artis pakai surrogate mother, terus anaknya itu nggak diasuh lah atau apa, mungkin yang kalau tahu survival show-nya China yang Youth with You, yang produce one-on-one versi China, itu kan juga bermasalah, skandal itu juga gede banget sampai diberhentiin sama pemerintahnya kan. Maksudnya memang Entertainment China itu kalau memang sekalinya ada skandal kayak mostly bener gak sih? Tolong correct me if I'm wrong juga sih, karena gue gak pemerhati ya. Tapi kayak, ya kalau udah ada ya apes lu. Iya bener. Soalnya kemarin juga kan sempat banget yang Fan Bingbing, lo ngikutin gak sih kasusnya dia? Yang dia gak bayar pajak. Gak bayar pajak, iya itu kan gila banget, sampai dia ngilang sengilang-ngilangnya kan itu. Iya bahaya. Iya bener. Jangan pernah samain skandal di Korea sama China sih. Jadi kayak kalau udah kesini ya stop Krisus aja nih, sampai ganti username nih. Udah parah sih. Sampai dia bilang pokoknya kalau mau cari laki yang bener gitu. Wow, itu menurut gue yang lebih penting dari apapun di kasus Kris ini selain korban adalah top Krisus ganti username sih menurut gue. Itu udah kayak topik nomor 1 sih yang harusnya trending tuh sebenarnya dia, dan itu salah satu cara untuk clear search sih sebenarnya. Salah satu cara untuk clear kayak top Krisus ganti username tuh lebih penting daripada masa depan Mas Kris sebenarnya. Nggak ada yang bercanda, tapi ya itu bentuk apa ya istilahnya, kayak bahkan sampai sebegitunya gitu ya, kita bisa berubah pikiran bahwa wah ternyata dia bukan seperti laki-laki yang kupikirkan gitu. Walaupun mungkin memang kita nggak tahu, maksudnya opa-opa lo juga nggak tahu aslinya kayak gimana, kita nggak pernah. Ya lo tahu sendiri Korea tertutup itu kan soal aib gitu. Jadi kita juga nggak tahu aslinya kayak gimana. Yang tahu cuman Saseng doang, dan Saseng juga pasti ya punya caranya sendiri untuk nutup mulut gitu kan, atau juga manajemen punya cara sendiri untuk membungkam gitu. Tapi ya anyway, mungkin satu hikmah yang bisa diambil adalah ya kita nggak bisa terlalu percaya sama apapun yang kita lihat di layar sih sebenarnya. Ya idol nih, gue nggak tahu misalnya tunggu tanggal mainnya, enggak juga sih. Gue nggak mengharapkan idol yang lo cintai, maksudnya yang lo idolakan itu terlibat masalah atau kena skandal gitu. Enggak juga. Tapi mungkin lebih ke kayak ini kali ya Dit, kalau gue lebih ke kayak ya lo bisa menempatkan diri lo bahwa ini tuh cuman fana cuy, ini tuh cuman entertainment doang. Jadi ketika something bad happen di source entertainment lo, carilah source entertainment yang lain, atau jadikan si berita buruk itu juga part of your entertainment pada akhirnya, kayak udah hiburan aja, jangan dibawa serius. Kalau lo gimana? Iya setuju. Kayak cari hiburan lain, maksudnya kayak gue nggak tahu sih kalau lo misalnya ngefans banget sama Kris Wu, terus kayak lo bakal sesakit hati apa ya. Tapi kalau menurut gue daripada sakit hati,
lo kayak ikutan kesel gak sih? Iya betul makanya. Kok bisa-bisanya gue mengidolakan, nggak lebih kayak he break my heart, kayak menghancurkan kepercayaan. Kayak lebih ke kesel, ikutan kesel juga. Kalau yang harusnya yang perempuan ikutan kesel juga sih. Makanya gue nggak habis pikir kalau yang trending yang search clear search itu kayak elah. Mungkin fanboy kali coy yang clear search. GWS kalau kata orang sekarang mah GWS. Para SJW di Twitter ya, SJW di Weibo dan sosmed. Ini parah sih tapi. Ya udah sih ya, kita juga nggak tahu konklusinya akan seperti apa, tapi kayak tunggu perkembangannya aja kali. Ya udahlah. Cari idola baru guys, Wang Ibo aja Wang Ibo. Iya, Wang Ibo. Banyak artis-artis Yuehua itu banyak yang bagus loh. Artis Yuehua luar biasa, gue baru tahu kalau Hangeng juga artis Yuehua. Hangeng, terus Woo Jusonyo, Sungso tuh. Unik juga ya kan, Everglow gitu. Wang Ibo, udah cari yang Woods ekspektoran yang cari idola lain dulu lah gitu sampai mungkin kasusnya ini selesai gitu. Jangan dicari. Mungkin. Ya Wavy kayak nggak jelas. Mungkin guys Wavy mau di Korea apa China sih, gue juga bingung. Nanti dia mau debut di Pantura. Jujur. Info orang dalam. Ya pokoknya cari idola yang lain. Kalau misalkan yang satu jelek, yang lain masih banyak yang bagus. Kalaupun yang lain kita nggak tahu juga beneran bagus atau enggak, tapi selama nggak ketahuan nggak apa-apa deh gitu. Jangan aja udah gitu guys. Mungkin saatnya harus nge-stand Seventeen karena perpanjang kontrak 13-13-nya. Oh ya kan, Seventeen ada member China kan, DX sama Jun. Nah itu aja mereka. Betul, masih banyak alternatif lah. Tapi kita harus menegaskan kalau misalnya nih lo masih memang pengen mengidolakan Chris Wu ya juga nggak apa-apa juga, itu pilihan masing-masing. Gue sama Dita di sini cuma SJW cuy, udah itu aja. Kita cuma SJW aja pokoknya udah. Ya, Seventeen gimana? 13 orang perpanjang kontrak. 13 ya coy. Hype keren banget ya. Mau dibayar berapa kalian sama Hype gitu kali ya? Gokil sih. Gue jujur Seventeen itu kalau gue sebagai penikmat casual, gue menganggapnya Seventeen tuh nggak perpanjang kontrak, tapi nggak semuanya. Karena perpanjang kontraknya murni lah, perpanjang kontrak di agensi. Karena perpanjang kontrak full team itu jarang banget ada di K-pop. Kalau gue nggak tahu sih ya. Mungkin lo bisa nambahin listnya. Kayak gue baru liatnya ini. Setelah gue cari tahu itu siapa ya? Aduh, siapa sih? Yang jelas BTS, bukan fix, yang jelas bukan fix. BTS obviously itu katanya sampai 2024. Tapi ARMY tolong correct me if I'm wrong, gue taunya 2024. Terus itu SF9 itu 99-nya perpanjang kontrak sampai 2023. Tapi yang perpanjang kontrak yang cuma 2 tahunan gitu. Terus sama Nues kan berlima. Terus sisanya gue nggak tahu sih ya, apa mungkin GOT7 juga. Kalau GOT7 tuh enak sih kalau menurut gue, mereka perpanjang kontrak tapi di luar dari agensinya kan, kayak kita tetap bareng kok tapi nggak perpanjang kontrak di JYP gitu. Kayak gue liat ini untuk yang full team itu kayak dikit banget, dan gue sangat salut sih dengan Seventeen, kayak masih bisa mau gitu loh. Sebenarnya SNSD juga full team kok perpanjang kontraknya, tapi ada yang keluar aja. Keluar kan? Nggak, maksud gue tuh yang full team dalam artian perpanjang kontrak di agensi yang bikin mereka gitu loh. Iya. Karena kan mostly ada kebanyakan kita nggak bubar kok, tapi mencar aja tapi. Mungkin SM perlu di-exclude kali di bagian itu ya, karena memang kebijakannya suka beda, dan kadang-kadang kalaupun misalnya nggak perpanjang kontrak, biasanya ada yang keluar duluan gitu biasanya. Itu Mamamoo aja si Wiin ya kan keluar kan, tapi memang nggak bilang enggak keluar dari Mamamoo juga, tapi keluar dari agensinya. Jadi EXID juga kan. EXID mencar agensi juga udah nggak jelas. Ya kasihan sih. Ya sih, jadi gue mikirnya itu aja sih SF9. Shiny mungkin ya? Ya Shiny betul. Shiny kayak seumur hidup sih di SM. Ini berarti hari ini predikat best leader jatuh pada Scoop ya. Iya, Scoop. Gokil. Tapi bisa mempertahankan 12 orang membernya untuk selalu bersama. Oh iya, itu baru leader terbaik sih. Lo kayak nyindir grup sebelah ya? Gua nyindir grup yang mana ya? Mentang leader grup gue membernya ada yang hilang. Lo nyindir, nggak usah deh lo ya sebut-sebut gue.
barusan kita habis bahas leader EXO-M loh ini. Tapi saat itu kalau ada yang ngebanggain S.Coup sebagai grup dengan dengan member terbanyak, bisa mempertahankan dengan 13 member tapi nggak ada yang keluar. Tapi kalau yang Seventeen yang ngomong itu nggak akan tersinggung sih kalau EXO-L. Coba kalau NCTzen yang ngomong, pasti tersinggung. Gue nggak maksudnya gue yang nggak mau ngadu domba ya, tapi kayak ini kayak pemantauan awam gue aja. Lo emang sengaja memantik isu sih gue rasa. Nggak sih, tapi gue mau mantau aja sih kayak ini kok kagak akur ya. Emang nggak ada dalam sejarah SM antar fandom di satu manajemen tuh akur, nggak ada. Iya, dari zaman SNS Dongbang Shinki gitu-gitu juga kan dulu berantem terus kan. Tapi kemudian setelah dewasa baru kayak sadar ngapain ya dulu gue super generation gue benci banget tuh kenapa ya gitu. Iya kan dulu ada yang nggak suka SNSD sama Suju di ship-shipin kan ada juga. Temen kuliah gue temen kuliah seangkatan seangkatan kita. Di usia-usia sama yang kita kayak geleng-geleng kepala gue ngelihat dia kayak gue gak suka Yuna gitu. Ngapain sih Yuna deket-deket sama Donghae? Kayak gue lo ada masalah apa sih sama hidup lo di rumah? Kenapa sih? Padahal Donghae sama Siwon ya? Enggak juga. Padahal Donghae sama Eunhyuk OTP-nya masyarakat. Masih lanjut ke yang Seventeen kayak selamat Seventeen udah break the curse. Udah berapa tahun sih dia di playlist debut sekarang? Seventeen 2016 ya dia? 2015. Oh 2015. Berarti udah 6 tahun ya? Yang perpanjang tuh setahu gue untuk angkatan 2015 ya kayak G-Friend, Unfortunately, Mas Disband gitu. Tapi ini angkatan 2015 ya karena kayak udah mulai masa kadaluarsa ini nih kontrak ya. Twice perpanjang semua, yang perpanjang extend 2 tahunan itulah, 2 tahun atau 3 tahun. Twice, terus Seventeen. Ya nih yang belum ada kabarnya nih, Monsta X. Tapi kan lo nggak mau. Tapi kan lo sebagai fans veteran lo nggak mau Monsta X di Starship. Iya sih, gue mikirnya bikin agensi sendiri, tapi bikin agensi sendiri tidak semudah itu. Iya sih. Kalau nggak gabung agensi Wonho aja. Iya, boleh ya. Tetap aja Starship juga. Starship juga. Jadi mungkin kayak gue penasaran sih Monsta X ini angkatan 2015 kayak apa lagi ya? Oh My Girl belum ada omongan sih. Oh My Girl masih dipertahankan gak sih kayak? Ya feeling gue sih iya. Mungkin gak sih gitu. Mungkin iya. Mereka maksudnya kayak NU'EST sama Oh My Girl itu gue rasa kayak late bloomer yang kayak kita baru nih gitu, nggak apa-apa deh kita coba bertahan dulu sampai nanti kita steady baru kita bisa pindah. Itu nggak sih ininya pertimbangannya kalau yang kayak Oh My Girl sama NU'EST gitu. Tapi untungnya gue kagumnya gue sama playlist di bagian NU'EST itu ya mereka bisa istilahnya kayak ya mungkin nggak gede-gede banget tapi tetap stabil gitu loh. Nah, ya, itu betul, sih gue NU'EST. walaupun mungkin tetap pasti akan ada sentimen bahwa pilih kasih atau segala macam tetap ada, tapi gue rasa kayak selama mereka di maintain dengan baik, at least mereka stabil nggak flop, itu menurut gue manajemen masih ini sih, masih perhatian sih menurut gue. Tapi walaupun kayaknya ada beberapa kayak sejak di acquire sama Hype ini, Seventeen katanya dipromotnya nggak mungkin tidak sesuai dengan standar kaidah-kaidah Seventeen yang dulu gitu. Yang dulu iya katanya tuh gue nggak tahu sih ya, mungkin salah satu ini sepengbacaan gue aja, nanti bisa dikoreksi. Merchandise-nya tuh nggak selucu dulu kan. Seventeen kan ibaratnya suka warna-warna pastel kan. Nah itu katanya udah nggak kayak gitu. Sekarang lebih emo dark gitu ya. Mungkin ya, tapi gue gak ngecek gitu ya. Katanya juga DK gak dipromosikan dengan baik. Musikalnya iya itu kemarin tadi lagi trending juga tuh, DK deserves better. Terus gue tanya sama masyarakat kan, kenapa DK deserve better? Iya soalnya katanya manajemen gak mempromosikan musikal dia gitu. Oh oke, baik. Ya ini masih gue maklumin sih, ngerti gak? Iya. Gak ada, karena gue tuh kalau yang titik-titik deserve better itu gue paling sering lihat itu member Blackpink. Sedangkan kalau menurut gue Blackpink itu udah Allah tuh udah enak banget sih promosi. Itu waktu itu pernah Lisa deserve better. Meanwhile Lisa dapat banyak kerjaan tuh gak? Lisa dapat brand gede banget. Emang iya dapat brand gede-gede. Lisa kerja sendiri. YG juga involve kali di situ cuy. Udahlah. Iya. Come on. Itu gue sering banget kalau member Blackpink, ya Allah Blackpink deserve better gimana ya? Dia tuh udah deserve semuanya masalahnya. Nih kalau yang member Blackpink kerja sendiri itu
bagian Rose dikasih gitar sama John Mayer, itu baru Rose kerja sendiri tuh, nggak ada campur tangan YG tuh di situ, personal. Tapi kalau udah urusan masih dapat brand besar, brand ambassador, dapat job drama, ya pastilah manajemen yang ngurusin, nggak mungkin mereka kerja sendiri. Emang one man show, apa istilahnya one man agency kayak Kim Jongkook ya kali. Lisa kan jadi juri yang Survivor Show China itu gede loh, acaranya sendiri aja udah besar, apalagi bisa jadi juri tuh kayak wah. Ya itu sih, maksudnya kalau yang Dike pas gue baca, gue tadi gara-gara lo nge-tweet gitu, gue jadi lihat kan, oh ya karena gak dipromoin salah satu musikalnya gitu. Nine Muses deserve better tuh, Zea deserve better, itu baru. History deserve better. Loen, masih. Menurut Anda Loen, The Boys doang nih. Masih ya. Yes, itulah kurang lebih yang seru di pekan ini. Apa Monsta X Kak Nunu Wamil, kamu gak mau bahas Kak Nunu Wamil? Ya Wamil apa yang mau dibahas coy, orang udah botak. Udah botak ya. Ditaruh di camp mana? Ngelawan monster siapa nanti di sana? Salah satu fotonya ada yang megang ini loh, kepalanya kan. Gak itu boleh. Itu punya EXO. Itu cuma member EXO doang yang boleh. Gila kali Anda. Enggak, ya apa? Yang megang kepalanya tuh Minhyuk doang, karena dia yang ngecukur kan. Gitu. Sumpah ya. Minhyuk yang nyukurin Sonu. Iya. Ini lucu banget. Sonu jadi botak, jadi kayak telur anjir. Jadi makin mirip Sonu The Sims tau menurut gue. Iya, giliran Sonu Wamil, Sonu The Sims sudah kagak ada. Ya. Harusnya ada. Harusnya ya. Semoga Sonu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kan Sonu jadi public service worker ya. Berarti kayak di sini tuh kayak mungkin yang PNS kalau mau perpanjang SIM, KTP gitu kali ya, kayak ngecapin, tolong minta fotokopi IKTP 5 lembar gitu kali ya. Gue nggak tahu deh kalau di Korea harus kalau IKTP fotokopi juga nggak kulturnya, gue nggak tahu sih. Gitu. Pasti dia kayak ngejekrek apa yang nge-staples-staplesin itu. Ini nih ya kalau misalkan lagi nggak ada corona nih, zaman-zaman banyak artis Wamil kayak gini adalah waktunya nongkrong depan kantor polisi gitu kan, nungguin dia keluar gitu, minta pura-pura kesasar gitu, Pak Polisi bantuin saya kesasar. Gitu. Ya public service-nya kan lebih ke bantuin, bukan yang PNS perpanjang SIM juga sih ya. Ya pokoknya public service-nya yang pelayanan masyarakat lah intinya. Karena gue dulu inget banget deh waktu pas zaman Changmin kalau nggak salah Dongbang tuh Wamil kayak pernah ada fans juga yang ketemu, Changmin lagi tugas di kantor polisi ini, terus ketemu gitu kayak. Mungkin kalau di sini misalnya di Jakarta di lampu merah ambasador itu kan rame banget, Shonu di situ kali ya. Lampu merah ambasador. Iya, yang buat penyeberang jalannya kan selalu ada polisi di situ. Yang lebih effort, bisa nggak jalannya yang lebih effort Margonda gitu, itu effort banget soalnya nyebrangnya cuy. Kalau ambasador tuh kayak sempit, kayak nggak perlu effort, udah tinggal lampu merah aja udah cukup gitu. Margonda tuh susah loh nyebrang di Margonda. Shonu tuh harus ngusir-ngusirin angkot ngetem di situ. Dia di situ. Ngepriwitin, Ya Allah, suka banyak ini kan, apa angkot ngetem tuh di ambasador. Korban caci maki sopir angkot yang ada Sonyu. Iya Sonyu tuh. Lagi Sonu. Kalau di Margonda, ya sih. Bantuin mahasiswa nyebrang, coba kurang bahagia apa mahasiswa baru sekarang dibantuin nyebrang sama Sonu di Margonda, ya kan? Kalau zaman dulu kita dibantuin sama polisi tidur, itu aja polisi tidurnya dimarahin sama pengendara motor kayak, kenapa tiba-tiba ada polisi tidur tengah jalan? Kayak gue benci banget sama pengendara motor itu. Kenapa mereka nggak bisa pelan-pelan aja sih mas? Ini orang mau nyebrang loh, mau kuliah loh, ini menuntut ilmu. Oke, selamat menantikan. Maksudnya kayak Shonu semoga baik-baik saja di sana. Lo nggak merasa kehilangan sama sekali? To be honest, biasa aja gue. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, tapi kayak gue senang, dalam artian justru gue senang tau ngeliat foto si Shonu tuh botak. Terus kan membernya pada nganterin mereka kan, kayak oh my god, wholesome moment banget ya. Maksudnya semua member Monsta X tuh nganterin Shonu gitu, nungguin. Apakah Wonho ada? Kagak ada dong ya, mohon maaf. Tapi apakah diam-diam mereka punya private party sebelumnya di dorm? Maybe, mungkin. Lo gak mau beli info Saseng 200.000 untuk sexual info ini? Tidak perlu ya, sudah saya tidak mau lagi. Gue kayak dulu kalau misalnya gue yang tahun 2018 mungkin gue hidup gue ngapain lagi ya, Monsta X nggak ada. Tapi kayaknya gue
gue udah biasa aja sih TBH kan karena gue punya hobi lain. Jadi kayak pas Shonu hamil, oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi jujur ya, gue sebagai fans EXO, walaupun gue bukan EXO-L, tapi gue pengen banget mereka semua wamil deh barengan aja sekalian gitu. Karena dengan begitu mereka bisa keluar bareng, terus mereka bisa beraktivitas lebih cepat bersama gitu loh, dibandingkan dengan kayak lo jadi elf tuh nyakitin hati banget kan. Wamil udah membernya banyak, wamilnya satu-satu gitu. Terus keluarnya juga nunggu jadwal juga. Akhirnya bisa ngumpul sampai sekarang lengkap lagi. Kayak sekarang kan butuh waktu berapa puluh tahun tuh, berapa belas tahun gitu. Ya anjir. Ya maksudnya kayak bisa 10 tahunan kali gitu. Kayak 7-8 tahunan lah yang paling enggak gitu. Seperti yang tadi gue bilang, gue pas kalau gue saat dulu, kalau gue yang dulu mungkin gue kayak sedih banget kayak kenapa sih mereka nggak wamil langsung 6 atau 7, ya Allah sedih. Intinya wamil bareng-bareng biar keluarnya tuh cepet. Tapi kalau gue sekarang kayak, terserah sih mau satu-satu oke. Kalau mau nggak wamil ya jangan dong ya. Maksudnya kalau wamilnya misa-misa jaraknya, maksudnya entah nanti ngumpul laginya komplitnya lagi lama, gue juga mungkin karena gue sudah Monsta X udah bukan jadi grup yang gue selalu perhatikan 24/7 sih gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak gue mau apapun masa wamilnya mau bareng-bareng atau enggak gue legowo aja gitu. Kalau gue yang dulu gue lebih mature ya. Kalau gue yang dulu gue pasti kayak aduh kenapa sih mereka nggak bareng-bareng, gue pasti selalu kepikiran kayak gitu sih, kayak ya ampun ngapain ya gue gitu. Nggak ada. Tapi di timeline gue tuh yang Shonu Stan-nya tuh kayak banyak yang sedih gitu, kayak ya ampun. Kalau gue mikir, gue malah jadi inget kalau gue yang dulu gue bakal kayak gitu sih. Tapi kayak namanya juga kan orang fans kan beda-beda dong kapasitas menyayangi idolanya. Jadi kayak gue paham banget sih perasaan Shonu Stan itu kayak kalau iya sih kalau gue dulu gue pasti akan mikir kayak gini, tapi untungnya gue kayak nggak kepikiran sama sekali. Jadi kayak ya udah gue nggak nangis atau apa gitu. Fasenya udah lewat lah ya. Menurut gue itu adalah sebuah hal yang harus disyukuri sih, karena kayak siapa sih yang seneng berada dalam situasi sedih terus ya nggak sih, dan apalagi di zaman-zaman sekarang pandemi ini kayak gue tuh sangat menghindari kesedihan sedikit sekecil apapun, karena mood gue tuh gampang banget jelek gitu. Kayak gue ngeliat timeline kadang-kadang suka jelek gitu mood gue, jadi kayak udahlah jangan terlalu dipikirin lah sekarang. Ya balik lagi ke statement gue yang tadi, jadikan ini semua bahan hiburan aja lah. Yes. Jangan maksudnya terlalu kan dipikirin banget gitu. Shonu wamil pun juga sebenarnya kayak lebih ringan dalam artian kayak bukan berarti dia ini nggak bukan bisa skandal update. Dan bukan permasalahan besar juga nggak sih? Iya, bukan berarti dia nggak bakal update IG tuh masih bisa setahu gue deh. Apalagi masih kan bisa kalau libur public, kan Suho juga kemarin update berapa kali tuh. Ya apalagi kalau public service seharusnya lebih mungkin kalau nggak kayak active shoulder gitu. Gue nggak paham juga sih ya. Tapi kayaknya kita bukan warga masyarakat Korea, kita nggak boleh ngomongin wamil. Ya intinya kita tunggu kepulangannya Sean. Ya 18 bulan sih. Ya 18 bulan mah cepet, apalagi sekarang zaman pandemi ya. Besok pagi juga udah tiba-tiba 2023 gitu, ya. Aja nih. Gak berasa pasti. Oke deh, kita kalau nggak ada yang bisa, kalau nggak bingung mau ngobrolin apa, baca curhatan orang aja kali ya. Woi, santai. Baca curhatan pendengar Korean gimana? Boleh dong. Siapa yang itu mau curhat? Udah gue tandain tuh yang di Instagram. Di Instagram ya. Gue dulu kali ya. Boleh. Jadi tuh ada yang DM di Twitter @kekorean_twt. Halo Karen dan Kadita, mau curhat nih. Senang deh, kemarin akhirnya Seventeen perpanjang kontrak semua dan tetap dengan original member dari debut 13 orang. Aku mau nanggepin soal leader di episode kemarin walaupun telat sih. Menurutku, nih tadi kan kita udah omongin ya Scoop, leader terbaik. Scoop salah satu leader terbaik karena sejauh ini persahabatan Seventeen kelihatan nambah lengket. Hoshi sebagai leader unit performance dan Uzi sebagai leader. Uzi apa Uji sih bacanya? Uji sih. Uji ya. Uji sebagai leader unit vokal juga berperan jadi pendukung Scoop sebagai general leader sampai saat ini. Seventeen punya nomor absen official. Jadi kalau lagi jalan bareng-bareng, Scoop nggak capek-capek ngitung, tinggal nyuruh absen aja. Terus ketemu deh ada yang ketinggalan atau enggak. Gitu. Ini kayaknya harus dipraktekkan oleh Taeyong ya. Ada 26 ya? Apa 23? Gue 23 ya? 26 siapa? Matthew Suharsono. Gak lupa, mohon maaf. Selain jadi leader Seventeen, dia juga leader karat. Jadi benar-benar general leader. Mudah-mudahan Scoop tetap amanah menjalankan tugas jadi seorang
leader. Amin. Amin ya Allah. Amin. Keren sih. Selamat ya buat Esku. Keren banget. Iya. Perlu patut ditiru ya buat grup-grup yang punya member banyak. Lanjut ya, ini juga dari Instagram sama mau mengomentarin episode yang lalu soal leader. Mau nambahin sedikit soal leader Blackpink nih. Blackpink memang gak ada leader, tapi pendapat aja sebagai Blink dan juga multifan, leadernya mungkin dalam tanda kutip lebih ke Jisoo sih kalau memang ada leader di Blackpink yang lebih sering ngomong kalau dapat award gitu soalnya Jisoo kata dia gitu. Gitu Kak. Jadi bukan Jennie ternyata ya. Iya. Ini juga yang di DM dari Twitter ada yang juga nanggepin hal yang sama tentang Blackpink. Aku mau menanggapi kenapa Blackpink gak punya leader. Blackpink pernah ditanya di Knowing Brother. Terus mereka jawab soalnya mereka berempat punya tugas sebagai leader di waktunya masing-masing. Jisoo biasanya kalau interview di Korea dia bakal berperan sebagai leader. Dan kalau mereka berempat mau ngambil keputusan akhirnya bakal ditentuin sama Jisoo since dia juga member paling tua. Jennie biasanya lebih ke yang ngurusin apa yang dibutuhin Blackpink, penghubung Blackpink sama agensi. Jadinya kalau member mau ngomong apa ntar disampaikan dulu ke Jennie. Nah Jennie yang ngadep langsung ke YG. Dia yang ngurusin kebutuhan Blackpink. Paling dekat sama YG dia kayaknya. Iya. Rose point leadernya pas lagi interview di luar negeri. Dia orangnya outspoken, that's why dia yang paling sering banyak ngomong kalau ada interview. Dia juga yang ngurusin detail-detailnya Blackpink. Nah kalau Lisa dia ngurusin latihan dance. Dan kalau lagi mau perform tuh dia biasanya yang ngasih arahan, jangan begitu, kayaknya begini aja deh bagusnya. Gitu Kak, kenapa Blackpink gak ada posisi leader resmi. Tapi gue salah satu mikirnya karena Blackpink itu salah satu yang aktif promo solonya paling banyak sih. Jadi gue mikir kayak lebih banyak promo solo daripada promo grup. Jadi kayak Indian kayak keputusannya itu tetap lebih di masing-masing membernya. Itu kalau gue tangkep ya. Sering gak sih karena jadi kayak mungkin karena promo grup kan kayak mungkin comeback setahun sekali gitu kan, lebih banyak ke aktivitas solo gitu. Apa comeback setahun sekali? Kalau setahun sekali comeback. Alhamdulillah dong setahun sekali. Ini dari Instagram ya. Halo Ron dan Dita, aku habis dengerin episode podcast tentang leader di K-pop. Jadi pengen ikutan cerita nih tentang leader ENHYPEN. Semoga nggak basi ya. Aku baru-baru aja ngikutin ENHYPEN. Jadi disclaimer dulu ya kalau ada info yang kurang pas. Ini sekalian dia promo ENHYPEN aja sebenarnya. Leader ENHYPEN namanya Jungwon Line 2004 termasuk Maknae Line. Dia leader termuda di K-pop group generasi keempat. Jungwon ini orangnya benar-benar unexpected buat jadi posisi leader karena fans malah expect-nya Hisong atau Jae. Anak-anak ENHYPEN kan jebolan dari Island ya. Jadi di Island itu yang kelihatan leader material ya dua itu antara Hisong sama Jae. Di sini Hisong member tertua dan paling lama masa trainingnya. Kalau Jae sering jadi leader during Island dan peran leadership dia selalu impactful. Di sisi lain Jungwon pernah jadi leader dan dia bukan tipe trainee yang menonjol sih, sampai ada sebutan hidden ace buat Jungwon. Nah, kenapa tapi Jungwon yang dipilih jadi leader? Jadi pemilihan leader di ENHYPEN tuh ada banyak tahapannya gitu. Ada diskusi bareng staff dan member di interview satu-satu, ada tes personality juga, MBTI gitu ya kayaknya ya. Iya. Tes personality di sini mereka pakai enneagram. Dari berbagai rangkaian itu terpilihlah dua kandidat yaitu Hisong dan juga Jungwon. Setelah banyak diskusi akhirnya Jungwon yang terpilih. Beberapa alasannya based on members adalah karena Jungwon itu dewasa, mentalnya kuat, reliable dan lain-lain. Hisong gak terpilih jadi leader karena role dia di grup udah terlalu banyak. Dia member tertua, core performance, terus juga sering jadi center, vokal material dan juga dancer. Jadi staff hype concern kalau Hisong akan tertekan dan gak nyaman kalau ditambahin lagi jadi leader. Dan Hisong mengalami hal tersebut. Menurutku keputusan ini smart and wise banget. Semua member punya kesempatan dan possibility jadi leader. Yang terpilih pun yang memang sesuai baik dari leadership quality-nya dan kebutuhan grup. Aku salut banget sih sama hype yang doing extra mile buat milih leader dan bukan asal tunjuk atau observe aja. Tapi memang ada prosesnya. Dari situ aku rasa Jungwon juga punya rasa tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih. Bahasanya bro. Iya keren banget sih. Karena ENHYPEN baru seumur jagung, aku gak bisa komen tentang leadership Jungwon. Tapi so far despite of his young age, Jungwon memang cocok dan pas banget buat jadi leader ENHYPEN. Salut. Oh iya, aku mau rekomendasi lagu ENHYPEN yang Not For Sale ya kak.
Terima kasih. Oh wow, nice. Tapi gue agak SJW tapi maaf ya. Gue merasa sebenarnya mungkin karena kita juga nggak tahu proses behind the scene pemilihan leader, jadinya kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh manajemen lain terhadap grup lain. Tapi karena ENHYPEN adalah jebolan Island dan itu adalah variety show, jadi itu konten sih. Jadi menurut gue ya oke. Oh ya boleh, setuju gue. Gak masalah. Make sense. Tapi karena gue belum familiar sama ENHYPEN, gue jadi googling kan, iseng sama Jungwon mukanya yang mana. Maksudnya gue keep up gitu sama ENHYPEN lagu-lagunya. Kayak kalau gue yang familiarnya si Hiseng ini karena benar yang tadi kata si Sender. Kalau dia ini gue sering lihat dia tuh kayak di center si Hiseng ini. Jadi kayaknya benar sih. Oke, gue kayak kenalnya ENHYPEN tuh si Hiseng. Sama Jungwon ini ya mungkin Jungwon familiar ya sih. Mukanya ya. Lumayan iya, gampang diingat mukanya. Iya, mukanya ini boyband K-pop banget gitu. Gimana tuh boyband K-pop banget ya, kayak gimana ya? Jungwon gini. Kalau yang enggak K-pop banget tuh kayak engkuang gitu kali ya. Anyok gitu, engkuang. Anyok. Anyok anjir. Anyway, udah mau sejam nih. Kita tutup dengan Kekoreaan FM. Itu yang versi rock tuh, itu gue, jingle gue. Kagak ada ya coy. Lo lagi dengerin apa nih? Anjir, gue dengerin apa ya? Kita baca dulu aja kali. Baca dulu aja ya. Baru kita bahas. Rekomendasi masyarakat. Ya, rekomendasi masyarakat, betul. Lo dulu. Oh, gue dulu. Oke. Hai Mimin Kekoreaan, di sesi akhir cuap. Aku boleh rekomendasi lagunya Day6 yang judulnya Wish. Lirik lagu itu artinya buat nyemangatin diri sendiri. Semoga di putaran dibacain. Wish Day6. Oke, ini gue nggak tahu album yang mana tapi ngomong-ngomong. Ada dari @withmusic _131 yang tadi ya. With music underscore 131. Ini ada dari Twitter, DM Twitter @smalingyu. Halo Kara dan Kadita, aku mau rekomendasi lagu favorit aku dari mini album Seventeen Your Choice yang judulnya Heaven's Cloud. Pertama kali dengar lagu ini tuh aku langsung suka banget dan ngerasa tenang gitu pas dengerinnya. Oh iya, member Seventeen pas ditanya lagu favoritnya apa dari album ini pasti rata-rata jawabannya Heaven's Cloud juga. Jangan lupa didengerin ya, hehe. Makasih kakak-kakak, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Makasih Seventeen, Heaven's Cloud. Heaven's Cloud, ya. Kalau gue apa ya? Apa? Ayo. Nunggu yang mana lagi yang ingin lo? Kayaknya lagi kagak ada deh, nggak tahu. Jebolkan gitu. Jebolkan, anjir apaan ya Ron? Kagak ada anjir. Parah banget. Kagak nambah list gue. Parah banget. Kita inilah rekomendasi lagunya Wifan lah hal ini. Ya jangan dong. Oh iya, nggak boleh. Emang dia ada lagu ya? Ada dong. Kamu pikir dia selama ini di China ngapain? Aktor. Iya, tapi dia juga penyanyi juga loh. Oh, dia penyanyi juga. Gila kan. Karena gue nggak tahu sih ya, kalau top of mind gue Chris tuh lebih ke kayak artis brand, ngerti gak sih? Nih model, influencer. Artis brand parah banget. Megan nih tolong serang dia. Ini kan top of mind gue, jadi karena gue nggak terpapar sama musiknya kan, jadi kan sama-sama. Ini kan gue di luar fandom nih. Gue tahu musiknya Chris, gue juga nggak tahu dia lagunya apa. Ada penyanyi juga ya gitu. So gue dia tuh aktor di Hollywood, dia pernah main film Hollywood setahu gue. Iya, dia pernah. Yang sama siapa sih? Dia pernah main sama Vin Diesel kalau nggak salah deh. Iya, pernah deh kayaknya. Triple X ya? Iya, Triple X. Makanya gue taunya dia tua aktor. banget ya kita, sumpah. Gak ada yang tahu Triple X. Generasi sekarang gak ada yang tahu Triple X. Tapi bener gak gue? Bener. Correct me if I'm wrong nih. Takut salah gue. Apa ya lagu? Aduh ya Allah. Ini aja deh. WJSN. Gue lagi suka B-side WJSN. Judulnya New Me. Itu enak banget. Udah itu aja. Alasan enaknya, kenapa lu dengerin pasti tahu kenapa gue bilang enak. Udah gitu aja. Gue bingung jelasinnya. WJSN dari B-side di album A Natural. Judulnya New Me. Aku yang baru. Siap. Kalau gue mau inilah rekomendasikan Permission to Dance lah by BTS. Beneran? Iya dong, harus didengerin. Suka ya? Teman-teman. Gak suka. Tapi lo suka gak? Tapi kenapa lo merekomendasikan ini? Karena it's summer, it's iya sih ya. It's summer, it's a bop. Dance. it's a dance song gitu. It's Ed Sheeran, what the fuck man gitu kan. Jadi lo harus
Iya, dengerin Tapi lagu gue ini. TBH gue nggak suka sih yang ini, gue lebih suka Butter. Iya, nggak apa-apa. Nggak semua orang harus suka kan sama gue mau apa rekomendasi. Maksud kan gue pengen beropini. Iya, kenapa jadi serius gitu sih? Enggak, lu nanggepinnya kayak gimana? Iya. Maksudnya kan gue udah sering Iya. membandingkan dengan Butter sih, gue lebih suka Butter sih ya. Tuh, walaupun gue tetap lebih suka BTS Danger. Iyalah, kalau gue tetap lebih suka Sang Namja lah, gila. Sang Namja apaan yang mana? Pegopa Noe Oh. Opa. Oh ya Allah, jadul banget anjir. Itu the best song, itu BTS yang BTS banget loh itu, bukan BTS yang ke Amerika-Amerikaan. Iya. Sekarang kan style-nya berbeda dong, karena targetnya sudah berbeda. It's okay. Dan ada satu hal yang terjadi sama gue hari ini, tiba-tiba gue kepikiran sama Gfriend tadi pagi, terus sampai gue akhirnya kayak gue pengen bikin satu artikel tribute buat Gfriend gitu. Jadi gue nulis di kantor soal lagu yang Rough. Bahasa Koreanya apa? Sigano Dalyoso itu. Oh, Sigano Dalyoso. Ya, itu. Panjang juga ya. Dan gue sempat melakukan research kan soal ternyata lagu itu jadi lagu girl band K-pop dengan kemenangan di acara musik paling banyak dan belum ada yang ngalahin sampai sekarang gitu. Jadi kayak dia ngalahin rekornya Aping waktu itu. Iya. Dan Gen 4 sekarang belum ada yang ngalahin. Jadi kayak wah, ini lagu legend banget sih, dan dia emang legend banget sih itu, parah. Dan hari Zico ini tahu. Betul, makanya dan hari ini gue pun menyadari bahwa sebuah kehilangan yang besar banget, Gfriend tuh nggak ada lagi gitu loh. Gue tuh kayak sedih aja gitu. Lagu Sigani Dalyoso itu sering banget di cover di acara survival show, kayak gue nggak tahu udah berapa kali. Ini tuh ibarat next levelnya Aespa di masa itu nggak sih? Iya, pokoknya minimal kalau lu jadi trainee, lo latihannya pakai lagu itu deh. Iya, bener betul. Kayak lagu wajib lo latihan gitu. Bener. Jadi itu kayak sih legend sih. Momen gue hari ini adalah Sigano Dalyoso. So Permission to Dance sama Rough, BTS sama Gfriend tuh kurang hype apalagi coba gue. Ya, oke guys, terima kasih sudah mendengarkan gue dan Ron selama sejam ini. Yes. Kalau misalkan ada yang mau entar dulu dong. Kalau misalnya ada yang mau promoin dulu ya. Iya, kalau misalkan ada yang mau merekomendasikan lagu, boleh lewat Twitter di @kekorean_twt atau di Instagram kekorean_ig. Mau curhat-curhat juga boleh lewat situ. Yes. Sampai jumpa minggu depan. Bahasa Koreanya sampai jumpa minggu depan apa? Damju manayo. Damju manayo. Annyeong.